Semalaman aku tidak tidur. Surat terakhir yang kutemukan itu seolah terus berputar di kepalaku. Kata-kata ibu, pengakuannya, ketakutannya, dan rahasia tentang kakak yang tak pernah kulihat semuanya menggantung begitu saja. Seperti awan gelap yang menahan hujan, namun tak pernah jatuh. Aku membaca surat itu berulang kali, sampai aku hafal setiap lekukan tulisan tangannya. Tulisan yang dulu sering mengisi buku belanja di kulkas, atau surat izin untuk sekolahku. Kini tulisan yang sama terasa seperti saksi bisu dari sesuatu yang jauh lebih berat. Pagi itu rumah terasa aneh, sunyi, dan hanya ada suara sendok bergesekan dengan piring dari arah meja makan. Ketika aku turun, ayah sedang duduk di kursi yang biasanya jadi tempat ibu. Matanya tidak menatap makanan, tapi seolah menembus ruang kosong di depan. Kursi di sebelahnya kursi kosong itu rasanya semakin menusuk hati. Aku berdiri lama di tangga, menunggu ia sadar bahwa aku sudah lama memperhatikannya. Ayah nggak kerja? Tanyaku pelan, mencoba menormalkan suasana. Ayah mengangkat wajahnya perlahan. Lingkar hitam di bawah matanya lebih jelas daripada biasanya. Nggak dulu. Ayah mau menyelesaikan beberapa hal. Garis suara ayah terdengar rapuh. Aku mendekat dan duduk di depannya, berusaha mencari waktu yang tepat. Rasanya berat sekali, tapi aku tahu aku tak bisa menahan ini lebih lama. Ayah, kataku. Suaraku pelan tapi tegas. Aku nemu suratnya ibu. Ayah membeku, tangannya yang memegang sendok berhenti. Lalu ia meletakkannya perlahan. Dia tidak terkejut. Itu yang membuatku makin merinding. Rasanya seperti ayah sudah menunggu saat ini. Seperti ia tahu cepat atau lambat, aku akan menemukan surat itu. Jadi kamu sudah baca semuanya? Ayah bertanya akhirnya. Suaranya terdengar pasrah. Aku meneguk ludah. Kayaknya, iya. Ayah bersandar pada kursinya, lalu memejamkan mata lama sekali. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayah seperti seseorang yang kehilangan arah. Tidak seperti pria tegas yang selalu kupikir kuat menghadapi apapun. Ayah mau cerita? Tanyaku hati-hati. Butuh beberapa detik sebelum ia membuka mata dan menatapku. Ibu kamu, dia bukan hanya kehilangan anaknya, nak. Dia kehilangan hatinya waktu itu. Aku merasakan tubuhku merinding. Kenapa rahasiakan dari aku dan Adit? Bisikku. Karena ibu kamu gak mau kalian tumbuh dengan bayangan yang sama seperti dia. Jawab ayah dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu kamu gak mau kalian hidup dengan pertanyaan yang gak pernah punya jawaban. Aku menggenggam tanganku sendiri di bawah meja. Tapi ayah, apa benar kakakku meninggal karena kecelakaan? Ayah menggeleng pelan. Bukan kecelakaan. Ruangan seketika seperti membeku. Aku tidak bisa bernapas beberapa detik. Ayah menatap meja. Jemarinya mengusap permukaan kayu tua itu. Ada tatapan yang begitu dalam, seolah ia melihat masa lalu terpantul di sana. Waktu itu kamu masih kecil sekali. Ibu kamu mengandung anak pertama kami dengan begitu bahagia. Tapi pada bulan terakhir, dia diculik. Jantungku serasa berhenti. Diculik, kata itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh tubuhku lemas. Siapa yang melakukan itu? Ayah menarik napas panjang. Seperti berat sekali untuk mengungkapkannya. Ibu kamu punya seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang dulu pernah sangat posesif padanya. Aku menutup mulutku dengan tangan. Pria itu suka menguntit, mengancam, bahkan pernah mencoba mengajak ibu kamu kabur sebelum dia menikah sama ayah. Lanjut ayah. Waktu itu ayah pikir semuanya sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Dia datang lagi. Saat ibu kamu hamil besar, dia merasa anak yang dikandung itu miliknya. Ibu kamu melawan, dan dia jatuh. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Ayah gagal melindungi dia, gagal melindungi anak kami.
Aku tidak pernah sekalipun melihat ayah menangis seburuk itu. Semua yang selama ini kusebut keluarga normal, langsung runtuh. Seperti pasir diterpa ombak, rasanya seperti aku menjalani seluruh hidup, tanpa tahu kebenaran paling gelap tentang orang tuaku. Tapi, kenapa ibu masih takut bertahan-tahan setelah itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena pria itu tidak pernah benar-benar pergi. Bisik ayah. Dia menghilang, tapi hanya menunggu waktu. Dan entah bagaimana, ibu kamu merasa dia akan kembali mengambil sesuatu lagi dari kami. Tubuhku bergetar hebat, rasanya aku ingin menjerit. Tapi suaraku seperti terperangkap di tenggorokan. Ayah, apa pria itu masih hidup? Tanyaku. Hampir tidak terdengar. Ayah menatapku lama sekali. Ada ketakutan di matanya. Bukan hanya sedih. Dia sudah kembali. Aku menegang seketika. Maksud ayah, kembali? Ayah mengangguk pelan. 2 hari sebelum ibu kamu masuk rumah sakit, dia menerima pesan. Pesan tanpa nama. Hanya 1 kalimat. Anak itu sudah besar sekarang. Seluruh bulu kudukku berdiri. Anak siapa? Tanyaku hampir berbisik. Meski aku sudah tahu jawabannya. Ayah menatapku langsung. Tatapannya penuh peringatan dan ketakutan. Kamu. Dadaku terasa seperti ditusuk. Kepalaku berputar. Mulutku terbuka, tapi aku tidak bisa mengeluarkan suara. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh menimpa tubuhku. Ayah, apa maksudnya aku? Tidak. Ayah memotong cepat. Kamu tetap anak ayah dan anak ibu. Apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah berubah. Kali ini suaranya tegas. Meski getaran di bibirnya masih terlihat, tapi pria itu, dia yakin kamu adalah anaknya. Aku memegang meja aratorat agar tidak jatuh. Air mataku mengalir begitu saja. Tapi bukan hanya sedih, melainkan campuran antara takut, marah, dan jijik pada manusia yang bahkan tidak pernah ku kenal, tapi mengganggu hidupku sejak sebelum aku lahir. Ayah, dia masih mengawasi kita? Tanyaku dengan suara patah. Ayah mengangguk pelan. Ayah rasa. Iya, aku memejamkan mata erat sekali. Berharap ini semua hanya mimpi buruk panjang yang bisa kuakhiri dengan bangun. Tapi suara napas ayah, aroma kopi dingin, dan kursi kosong di sebelahnya membuat semuanya terlalu nyata. Terus, ibu, tanyaku, apa dia meninggal karena dia ketakutan? Karena pria itu kembali? Ayah menandok, ibu kamu punya penyakit jantung bawaan. Tapi ketakutannya memperparah semuanya. Dia selalu takut sesuatu terjadi sama kamu dan Adit. Dia bahkan takut meninggalkan kamu sendirian. Walau sebentar. Dadaku sakit sekali mendengarnya. Ayah, suaraku pecah. Ibu sebenarnya gak tenang selama ini ya. Ayah mengusap wajahnya yang basah. Tidak, nak. Ibu kamu hidup dengan ketakutan yang ayah sendiri gak sanggup bayangkan. Beberapa menit kami hanya diam. Suasana rumah terasa seperti mengubur kami dengan kenyataan yang selama ini tersembunyi. Aku menatap kursi kosong di samping ayah. Kursi itu kini punya makna berbeda, bukan hanya tentang ibu yang pergi, tapi tentang ketakutan, kehilangan, dan rahasia gelap yang selama ini ditahan sendirian. Ayah, aku menarik napas panjang. Kita harus laporan polisi. Ayah menggeleng lemah. Sudah, tapi mereka butuh bukti. Pria itu seperti bayangan ada, tapi tak pernah terlihat jelas. Dia tidak meninggalkan jejak, tidak pernah mendekat langsung, hanya mengawasi. Tubuhku gemetar, rasanya seperti ada mata yang mengintip dari balik jendela saat itu juga. Terus, kita ngapain? Tanyaku putus asa. Ayah terdiam cukup lama, lalu menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya, campuran antara ketakutan, penyesalan, dan tekad. Kita harus menyelesaikan ini, katanya pelan, sebelum dia mengambil sesuatu lagi dari kita. Aku mengusap air mataku.
Keranya, ayah memandangku seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat berat. Ayah butuh kamu kuat, kamu harus dengarkan ayah. Apapun yang terjadi nanti. Aku kuat, potongku cepat. Meski suaraku sendiri belum yakin, ayah berdiri perlahan, lalu mengambil sebuah kotak kayu dari lemari dekat ruang tamu. Kotak itu kecil, tampak tua, dan kuncinya sedikit berkarat. Ia membawanya ke meja makan dan meletakkannya di tengah. Ayah sudah menyimpan ini bertahun-tahun, katanya. Ini milik ibu kamu. Di dalamnya ada sesuatu yang mungkin bisa bantu kita. Jantungku berdegup keras. Ayah membuka kotak itu perlahan dan aku menahan napas. Isinya bukan uang, bukan perhiasan, melainkan kumpulan foto lama, potongan surat, dan sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk bulat. Liontin itu retak di satu sisi, seolah pernah jatuh atau ditarik paksa. Ayah mengambil salah satu foto dan memberikannya padaku. Foto itu tampak sudah menguning. Di dalamnya ada ibu yang masih muda, mungkin sekitar awal 20-an. Ia tersenyum ke kamera, tapi senyum itu terasa dipaksa. Di sampingnya ada seorang pria, wajahnya tak asing, tapi aku belum pernah melihatnya langsung. Tatapannya tajam, dingin, dan seolah memiliki sesuatu yang mengancam. Dia, kata ayah pelan. Pria itu, telapak tanganku basah dan dingin. Sesuatu dalam diriku menggigil, bukan karena kedinginan, melainkan rasa instingtif bahwa pria di foto itu memang bukan orang biasa. Ayah, bisikku. Dia bukan orang baik. Ayah mengangguk lambat, dan dia tidak akan berhenti sampai dapat apa yang dia mau. Mataku beralih ke foto-foto lain. Ada foto rumah ibu waktu masih gadis, ada foto perayaan ulang tahun kecil. Ada juga foto rumah sakit tempat ibu dirawat setelah kehilangan kandungan pertamanya. Semuanya tersusun rapi seperti bakti-bakti yang menunggu waktu untuk ditampilkan. Lalu aku mengambil salah satu kertas kecil yang tampak kusut. Itu bukan surat ibu, melainkan sobekan pesan dari seseorang. Tunggu aku. Hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuatku ingin muntah rasanya. Ayah menatapku, melihat reaksiku. Kamu ngerti kan, nak? Kenapa ibu kamu selalu takut? Tanyanya. Aku mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kamu harus kuat, ulang ayah. Karena sejak ibu kamu pergi, hanya kamu yang dia cari. Tubuhku serasa runtuh. Kenapa aku? Tanyaku akhirnya. Suaraku pecah. Kenapa harus aku? Apa salahku? Aku bahkan gak pernah kenal dia. Ayah memelukku erat. Pelukan yang sudah lama tidak kurasakan darinya. Pelukan yang biasanya diberikan ibu tiap kali aku takut atau sedih. Kini ayah mencoba mengisi kekosongan itu. Karena kamu adalah satu-satunya hal yang terhubung antara masa lalu ibu dengan masa kini, bisiknya. Dan dia merasa berhak atasmu. Aku merasakan bau ayah gemetar. Ayah gak akan biarin dia ambil kamu, katanya. Suaranya dalam dan berat. Ayah akan lawan dia. Sampai akhir, aku menangis di pelukan ayah. Membiarkan semua ketakutan tumpah. Semua pikiran tentang ibu, tentang keluarga kami, tentang masa lalunya yang kelam, tentang masa depanku yang sekarang terasa asing, dan tentang pria misterius yang berbayang di balik setiap kenangan. Meja makan itu yang selama ini hanya menjadi simbol kehilangan kini berubah menjadi saksi bisu, sebuah kebenaran yang lebih menakutkan daripada kematian. Di sana, di antara benda-benda lama milik ibu, antara kursi kosong yang tidak pernah terisi lagi, dan antara pelukan yang kuterima dari ayah yang bergetar ketakutan, aku sadar satu hal. Ini belum selesai, dan jalan yang harus kami tempuh setelah ini akan jauh lebih gelap daripada apapun yang pernah kami hadapi. Namun apapun yang terjadi nanti, satu hal tidak akan berubah. Pelukan ibu yang tertinggal di meja makan akan menjadi pengingat bahwa kami harus bertahan. Demi dia, demi keluarga kami, demi semua kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan demi hidupku yang kini berada di ambang sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya
dari yang pernah kubayangkan. Setiap keluarga punya lukanya masing-masing. Ada luka yang diceritakan, dan ada yang kita biarkan diam karena terlalu sakit untuk diingat. Namun pada akhirnya, waktu selalu membawa kita kembali ke tempat yang sama, ke meja makan, ke kursi kosong, ke kenangan yang mencoba kita lupakan. Pelukan ibu mungkin sudah tak bisa kita rasakan lagi, tapi kasihnya, kekuatannya, dan semua ketakutannya yang ia sembunyikan tetap tinggal bersama kita. Kadang, bukan jawaban yang menyembuhkan kita, melainkan keberanian untuk melihat kenyataan, meski itu pahit dan menakutkan. Dan cerita ini adalah pengingat bahwa cinta keluarga, seberapapun rapuhnya, selalu punya cara untuk membuat kita bertahan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Semoga setiap pelukan yang pernah hilang dalam hidupmu suatu hari menemukan jalan untuk kembali meski hanya lewat kenangan.